Semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang menghadapi tantangan besar. Justru yang paling menguras energi seringkali adalah hal-hal kecil yang terus kita lawan setiap hari. Kita ingin membuktikan bahwa kita benar. Kita ingin menjelaskan diri kepada orang yang salah paham. Kita ingin membalas perlakuan yang menyakitkan. Kita ingin memperjuangkan hubungan yang sudah lama kehilangan arah. Kita ingin mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Dan tanpa sadar, kita menghabiskan begitu banyak waktu perhatian dan tenaga untuk pertempuran yang bahkan tidak pernah memberikan kemenangan yang benar-benar berarti. Mungkin saat ini ada di antara kalian yang sedang berjuang dalam diam. Bukan karena tidak kuat, tetapi karena terlalu lama membawa beban yang seharusnya sudah dilepaskan. Kamu mencoba mempertahankan hubungan yang hanya membuatmu merasa sendirian. Kamu berusaha mendapatkan pengakuan dari orang yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Kamu terus memikirkan pendapat orang lain sampai kehilangan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Yang lebih melelahkan lagi, semua itu sering terjadi di dalam pikiran kita. Tubuh sedang beristirahat, tetapi pikiran terus berperang. Mata terpejam, tetapi kepala masih sibuk menyusun argumen, membayangkan skenario, mengulang percakapan lama, dan menyesali hal-hal yang sudah tidak bisa diubah. Overthinking membuat kita merasa sedang menyelesaikan masalah, padahal seringkali kita hanya mengulang rasa sakit yang sama dengan cara yang berbeda. Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana tetapi sangat sulit diterima oleh kebanyakan orang. Tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Kalimat ini terdengar mudah, tetapi kenyataannya sangat berat untuk dijalani. Karena ego kita selalu ingin menang, perasaan kita selalu ingin didengar, luka kita selalu ingin dibalas. Namun hidup memiliki cara yang unik untuk mengajarkan kedewasaan. Semakin lama kita hidup, semakin kita memahami bahwa kemenangan tidak selalu berarti berhasil mengalahkan seseorang. Terkadang, kemenangan terbesar justru terjadi ketika kita memilih berhenti bertarung, ketika kita berhenti memaksa orang lain memahami kita, ketika kita berhenti mengejar mereka yang sudah memilih pergi, ketika kita berhenti membuktikan nilai diri kepada orang yang memang tidak ingin melihatnya. Dan malam ini, mungkin inilah pelajaran yang perlu kita renungkan bersama, bahwa ada pertempuran yang hanya menghabiskan hidupmu jika terus dilanjutkan, bahwa ada hal-hal yang tidak perlu dimenangkan karena harga yang harus dibayar terlalu mahal, dan mungkin ketenangan yang selama ini kamu cari bukan berada di akhir peperangan, melainkan saat kamu memutuskan untuk tidak lagi ikut berperang. Salah satu alasan terbesar mengapa seseorang terus terjebak dalam pertempuran yang melelahkan adalah karena ia percaya bahwa menyerah berarti kalah. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk tidak mundur, tidak menyerah, dan terus berjuang sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Nasihat itu memang tidak sepenuhnya salah. Dalam banyak situasi, ketekunan adalah kekuatan yang penting. Namun masalah muncul ketika prinsip itu diterapkan pada semua hal, tanpa membedakan mana yang masih layak diperjuangkan, dan mana yang sebenarnya sudah saatnya dilepaskan. Akibatnya, kita tumbuh menjadi orang yang sulit menerima kenyataan, padahal semakin dewasa, hidup mulai menunjukkan kenyataan yang berbeda. Tidak semua orang akan menyukaimu. Tidak semua orang akan memahami niat baikmu. Tidak semua hubungan bisa dipertahankan. Dan tidak semua masalah memiliki akhir yang memuaskan. Ini adalah kenyataan yang sulit diterima. Karena manusia secara alami menginginkan kepastian. Kita ingin semua usaha menghasilkan hasil. Kita ingin semua pengorbanan mendapatkan balasan. Kita ingin semua luka memiliki penjelasan. Tetapi dunia tidak bekerja seperti itu. Kadang kamu sudah melakukan yang terbaik dan tetap kehilangan. Kadang kamu sudah bersikap baik dan tetap disalahpahami. Kadang kamu sudah memberi segalanya dan tetap ditinggalkan. Pada titik inilah banyak orang mulai merasa marah kepada hidup. Mereka menganggap dunia tidak adil. Mereka menganggap semua usaha mereka sia-sia. Lalu mereka memutuskan untuk terus bertarung demi membuktikan sesuatu. Sayangnya semakin lama mereka bertarung, semakin banyak energi yang habis tanpa menghasilkan kedamaian yang mereka cari. Filsuf Stoik memahami bahwa sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari penolakan terhadap kenyataan. Kita tidak hanya terluka karena kehilangan seseorang. Kita terluka karena menolak menerima bahwa kehilangan itu benar-benar terjadi. Kita tidak hanya kecewa karena harapan tidak terwujud. Kita kecewa karena terus memaksa kenyataan agar sesuai dengan keinginan kita. Ketika seseorang pergi, kita masih sibuk mencari cara agar ia kembali. Ketika kesempatan hilang,
kita terus membayangkan bagaimana hidup akan berbeda jika masa lalu berubah. Ketika orang lain tidak menghargai kita menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba mendapatkan validasi yang mungkin tidak akan pernah datang. Semua itu adalah bentuk pertempuran yang terjadi di dalam pikiran, tidak terlihat oleh siapapun, tetapi perlahan menguras kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Coba renungkan sejenak, berapa banyak rasa kecewa yang terus hidup karena kamu masih berharap kenyataan akan berubah sesuai keinginanmu. Pertanyaan ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi justru disitulah awal dari kesadaran, karena kedewasaan bukan tentang selalu menang. Kedewasaan adalah kemampuan untuk melihat sesuatu apa adanya. Ada sebuah kesalahpahaman yang sangat umum dalam kehidupan orang dewasa. Banyak orang mengira bahwa kekuatan selalu ditunjukkan dengan cara bertahan lebih lama, berbicara lebih keras atau berjuang lebih keras daripada orang lain. Akibatnya, ketika mereka dihadapkan pada situasi yang menyakitkan, mereka merasa harus terus bertahan meskipun hati sudah lelah dan pikiran sudah tidak sanggup lagi menanggung beban yang ada. Mereka takut dianggap lemah jika melepaskan. Mereka takut dianggap gagal jika berhenti. Mereka takut menyesal jika tidak terus berusaha. Ketakutan-ketakutan inilah yang sering membuat seseorang tetap berada di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Bukan karena tidak melihat jalan keluar, tetapi karena tidak berani menerima bahwa jalan keluar itu mengharuskannya melepaskan sesuatu yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah. Dalam kehidupan nyata, banyak pertempuran yang sebenarnya sudah selesai, tetapi kita menolak mengakhirinya. Sebuah hubungan mungkin sudah lama kehilangan kehangatan, tetapi kita terus berusaha menghidupkannya karena takut memulai dari awal. Sebuah pertemanan mungkin sudah tidak lagi sehat, tetapi kita terus mempertahankannya karena kenangan masa lalu terasa terlalu berharga untuk dilepaskan. Sebuah impian mungkin sudah tidak sesuai dengan siapa diri kita saat ini, tetapi kita tetap memaksakannya karena terlalu banyak waktu dan tenaga yang sudah dihabiskan. Semakin lama seseorang berada dalam situasi seperti ini, semakin besar rasa takut untuk melepaskan. Ia mulai berpikir bahwa semua pengorbanan akan sia-sia jika berhenti sekarang. Padahal yang sering kali tidak disadari adalah bahwa waktu yang sudah berlalu tidak bisa dikembalikan. Tetapi waktu yang masih tersisa, masih bisa diselamatkan. Para Stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengetahui apa yang harus ditinggalkan. Kita hidup di dunia yang terus berubah. Orang datang dan pergi, kesempatan muncul lalu menghilang, keadaan membaik lalu memburuk. Tidak ada yang benar-benar tetap. Ketika kita mencoba mengendalikan semua hal itu, kita sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Karena itu, Stoik tidak mengajarkan kita untuk pasrah tanpa usaha. Stoik mengajarkan kita untuk membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Kita bisa mengendalikan sikap kita, tetapi tidak bisa mengendalikan penilaian semua orang. Kita bisa mengendalikan usaha kita, tetapi tidak bisa menjamin hasil yang sempurna. Kita bisa mencintai seseorang dengan tulus, tetapi tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Ketika batas ini mulai dipahami, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita tidak lagi menghabiskan energi untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Semakin bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa energi adalah salah satu hal paling berharga yang kita miliki. Ketika masih muda, kita sering merasa memiliki waktu yang tidak terbatas. Kita berpikir bahwa semua masalah harus ditanggapi, semua kritik harus dijawab, semua konflik harus diselesaikan, dan semua orang harus dibuat mengerti. Namun kehidupan dewasa perlahan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Waktu ternyata tidak sebanyak yang kita bayangkan, tenaga tidak selalu tersedia, pikiran bisa lelah, hati bisa penuh. Dan karena itulah, seseorang yang ingin hidup dengan tenang harus belajar memilih, bukan memilih mana yang mudah dan mana yang sulit, tetapi memilih mana yang benar-benar pantas mendapatkan perhatian dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Sayangnya banyak orang baru memahami pelajaran ini setelah bertahun-tahun menghabiskan hidup untuk hal-hal yang sebenarnya tidak pernah membawa mereka kemana-mana. Stoik mengajarkan bahwa kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh apa yang ia pilih untuk diperhatikan. Bayangkan jika setiap komentar negatif harus kamu pikirkan selama berhari-hari. Bayangkan jika setiap penolakan harus kamu bawa selama bertahun-tahun. Bayangkan jika setiap kesalahan masa lalu terus kamu hukum tanpa akhir. Tidak akan ada ruang untuk bertumbuh. Tidak akan ada ruang untuk menikmati hidup. Tidak akan ada ruang untuk merasa cukup.
Karena seluruh energimu habis untuk memelihara pertempuran yang sebenarnya sudah selesai. Orang yang bijaksana memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksi, tidak semua kritik membutuhkan jawaban, tidak semua provokasi membutuhkan balasan, tidak semua kehilangan membutuhkan penjelasan yang sempurna. Terkadang keputusan terbaik adalah diam. Terkadang keputusan terbaik adalah melanjutkan hidup tanpa membawa semuanya di dalam hati. Dan seringkali keputusan terbaik adalah menerima bahwa beberapa pertanyaan memang tidak akan pernah memiliki jawaban yang memuaskan. Ada satu kenyataan yang cukup menyakitkan ketika kita memasuki fase dewasa. Tidak ada seorang pun yang akan datang menyelamatkan hidup kita dari pilihan yang buruk. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang sudah habis karena kebencian. Tidak ada yang bisa mengganti tahun-tahun yang hilang. Karena terus memikirkan seseorang yang sudah pergi, tidak ada yang bisa menghapus malam-malam panjang yang dipenuhi overthinking dan penyesalan. Karena itu kita perlu jujur kepada diri sendiri. Apakah pertempuran yang sedang kita jalani saat ini benar-benar membuat hidup lebih baik? Pertanyaan ini penting karena hidup bukan hanya tentang bertahan. Hidup adalah tentang mengarahkan energi ke tempat yang tepat, kepada orang yang tepat, kepada tujuan yang tepat, kepada nilai-nilai yang benar-benar berarti. Pada akhirnya hidup tidak akan pernah menjadi tempat di mana semua hal berjalan sesuai keinginan kita. Akan selalu ada orang yang salah paham terhadap niat baik kita. Akan selalu ada kehilangan yang datang tanpa izin. Akan selalu ada harapan yang tidak terwujud meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga. Dan akan selalu ada masa-masa ketika kita merasa lelah, menghadapi kenyataan yang tidak bisa diubah. Dulu mungkin kita berpikir bahwa kebahagiaan akan datang ketika semua masalah selesai. Kita membayangkan bahwa ketenangan akan hadir. Setelah semua konflik dimenangkan, kita percaya bahwa hidup akan terasa ringan jika semua orang mengerti kita, menghargai kita dan memperlakukan kita dengan adil. Namun semakin dewasa semakin jelas bahwa itu hanyalah harapan yang sulit terjadi. Dunia tidak selalu adil, orang tidak selalu mengerti, dan hidup tidak selalu memberikan penjelasan atas semua rasa sakit yang kita alami. Tetapi justru disinilah letak kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan muncul ketika kita berhenti menunggu dunia berubah dan mulai menerima kenyataan apa adanya. Penerimaan bukan berarti menyerah pada hidup. Penerimaan bukan berarti berhenti berkembang atau berhenti berusaha. Penerimaan adalah keberanian untuk melihat kenyataan tanpa menyangkalnya. Keberanian untuk mengakui bahwa beberapa hal memang sudah berakhir. Keberanian untuk menerima bahwa tidak semua hubungan bisa dipertahankan. Keberanian untuk memahami bahwa tidak semua perjuangan akan menghasilkan kemenangan yang kita bayangkan. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk melawan kenyataan. Mereka terus marah terhadap masa lalu. Mereka terus kecewa terhadap keadaan. Mereka terus memaksa sesuatu yang tidak lagi bisa dipaksakan. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk menikmati apa yang masih mereka miliki hari ini. Mereka begitu sibuk memikirkan apa yang hilang, sampai lupa menghargai apa yang masih ada. Padahal hidup tidak berlangsung di masa lalu. Hidup tidak berlangsung di dalam penyesalan. Hidup terjadi di saat ini. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar hadir dalam hidup adalah dengan berdamai dengan kenyataan yang ada di depan kita. Mungkin setelah mendengar semua ini, kamu mulai menyadari bahwa ada beberapa pertempuran yang selama ini tidak perlu kamu lanjutkan. Mungkin ada seseorang yang sudah lama pergi tetapi masih kamu kejar di dalam pikiran. Mungkin ada rasa marah yang terus kamu simpan meskipun tidak pernah membuat keadaan menjadi lebih baik. Mungkin ada keinginan untuk membuktikan diri kepada orang-orang yang sebenarnya tidak pernah berperan penting dalam hidupmu. Jika memang demikian, tidak apa-apa. Kita semua pernah berada di titik itu. Kita semua pernah memperjuangkan hal yang ternyata tidak layak diperjuangkan. Kita semua pernah menghabiskan waktu untuk sesuatu yang pada akhirnya harus dilepaskan. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bagian dari proses menjadi manusia yang lebih dewasa. Yang penting bukan berapa lama kita tersesat, tetapi kapan kita memutuskan untuk kembali ke arah yang benar. Jadi malam ini, sebelum kamu melanjutkan aktivitasmu, cobalah bertanya kepada diri sendiri dengan jujur. Pertempuran apa yang saat ini paling menguras energimu? Apakah pertempuran itu benar-benar pantas mendapatkan waktumu? Apakah itu membawamu lebih dekat kepada ketenangan atau justru menjauhkanmu darinya? Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan membuktikan sesuatu kepada semua orang. Terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan terlalu indah untuk dilewati sambil terus membawa beban yang seharusnya sudah lama dilepaskan. Tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Tetapi ketenangan batin, karakter yang kuat, dan kemampuan menerima hidup apa adanya
Itulah perjuangan yang selalu layak untuk dipilih. Jika video ini memberikan sesuatu untuk direnungkan, tuliskan di kolom komentar pertempuran. Apa yang sedang kamu belajar lepaskan hari ini. Dan jika kamu ingin terus belajar tentang stoikisme, pengendalian diri, serta cara menghadapi hidup dengan lebih tenang dan bijaksana, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di video berikutnya.